밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Febrianti dengan NIM 50901 22022 dari Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pekerja sosial dalam pembangunan sosial. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Nah, kompetensi pekerja sosial adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional dalam bidang pekerjaan sosial. Nah, kompetensi ini menjadi wadah bagi pekerja sosial untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mendukung pembangunan sosial di masyarakat. Pekerjaan sosial adalah pekerjaan yang profesional yang berfokus pada membantu individu, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, sedangkan pembangunan sosial adalah proses sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Pentingnya peran pekerja sosial dalam pembangunan sosial. Nah, yang pertama ada advokasi dan pemberdayaan. Pekerja sosial berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat rentan dan memberdayakan mereka untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Nah, yang kedua ada koordinasi layanan sosial. Nah, pekerja sosial menjadi koordinator dalam mengintegrasikan sebagai layanan sosial agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Yang ketiga ada analisis kebutuhan masyarakat. Nah, pekerja sosial melakukan penelitian dan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat ada inovasi program sosial. Pekerja sosial mendesain dan mengimplementasikan program-program sosial inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan sosial. Adapun tantangan yang dihadapi pekerja sosial, yang pertama kurangnya sumber daya, yaitu pekerja sosial sering dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, personal, dan infrastruktur untuk menjalankan program-program pembangunan sosial. Nah, yang kedua ada kompleksitas masalah sosial, yaitu masalah sosial yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi dengan lintas sektor. Yang ketiga ada stigma dan pandangan negatif. Nah, masih ada stigma pandangan negatif dari masyarakat terhadap peran dan profesi pekerja sosial. Selanjutnya ada burnout atau stres kerja, itu di mana pekerja sosial rentan mengalami burnout akibat beban kerja yang berat dan kondisi kerja yang menantang. Selanjutnya ada peningkatan kebutuhan layanan, yaitu angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lain yang terus meningkat dan menyebabkan kebutuhan akan layanan sosial juga semakin besar. Kompetensi yang dibutuhkan pekerja sosial, yang pertama empati dan kepedulian, yaitu pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh masyarakat, serta rasa kepedulian yang mendalam untuk membantu mereka. Nah, selanjutnya ada kemampuan komunikasi. Pekerja sosial dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi efektif dengan klien, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya berpikir kritis, yaitu pekerja sosial harus mampu menganalisis masalah secara mendalam, mencari solusi yang kreatif, dan membuat keputusan yang tepat dalam menangani kasus-kasus sosial. Selanjutnya ada kepemimpinan dan kolaborasi, yaitu pekerja sosial harus memiliki kemampuan kepemimpinan untuk mengkoordinasi program dan layanan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya ada manfaat mengikuti kompetensi bagi pekerja sosial, yaitu yang pertama pengakuan kinerja, yaitu mengikuti kompetensi memungkinkan pekerja sosial untuk mendapatkan pengakuan atas kinerja dan prestasi mereka dalam membantu pembangunan sosial. Nah, yang kedua ada peningkatan motivasi, yaitu di mana kompetensi memicu semangat dan motivasi pekerja sosial untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Selanjutnya ada ekspansi jejaring, yaitu di mana kompetensi menjadi sebuah wadah bagi pekerja sosial untuk membangun jejaring kerjasama sesama profesional dan memangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada pengembangan diri, yaitu mengikuti kompetensi, mendorong pekerja sosial untuk terus belajar, mengasah keterampilan dan mengembangkan diri menuju profesionalisme yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kriteria penilaian dalam kompetensi pekerja sosial, yaitu yang pertama ada inovasi program. Seberapa kreatif dan efektif program sosial yang dirancang pekerja sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada dampak terhadap komunikasi, yaitu kemampuan pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan komunitas yang dilayani. Nah, selanjutnya kepemimpinan dan kolaborasi, yaitu keterampilan pekerja sosial dalam memimpin tim dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lain. Berikutnya keterampilan teknis, yaitu penguasaan pekerja sosial atas metodologi, teknik, dan alat bantu dalam praktik pekerjaan. Berikutnya ada etika profesional, yaitu kemampuan pekerja sosial dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integrasi dalam praktik profesi. Nah, hai teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kompetensi pekerja sosial dalam pembangunan sosial. Nah, bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.